Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Kali ini kita punya serangkaian sumber menarik nih dari Anda. Ayat Al-Quran dan juga hadis sahih ya. Betul sekali. Fokusnya ini soal kepemimpinan dalam Islam, kejujuran, dan yang cukup menohok konsekuensi ilahi buat pemimpin yang bohong. Termasuk juga buat pendukungnya ya. Iya, betul. Jadi nggak cuma pemimpinnya aja. Oke, misi kita kali ini kita coba pahami bareng-bareng kenapa sih jujur itu fundamental banget gitu dalam kepemimpinan di perspektif ini. Dan risikonya apa kalau ini dilanggar? Intinya sih kalau dari sumber-sumber ini ya, itu konsep amanah. Jadi kepemimpinan itu bukan sekedar kuasa gitu aja. Bukan power ya? Bukan. Tapi titipan suci dari Tuhan. Ada pertanggungjawaban besar di situ. Nah, pilar utamanya ya kejujuran dan keadilan. Kalau bohong atau dusta istilahnya, Dusta ya? itu definisinya luas loh. Gak cuma omongan, isyarat juga bisa. Pokoknya yang gak sesuai fakta apapun niatnya, itu dianggap dusta. Oke. Coba kita gali lagi nih. Sumber-sumber Anda ini kan, wah tegas banget ya. Bohong itu dosa besar. Iya, besar. Bukan cuma soal etika salah gitu ya, tapi ini kata hadisnya bisa mengarahkan ke fujur. Apa itu fujur? Pelanggaran moral yang serius ya? Betul, kejahatan, pelanggaran batas, dan ujung-ujungnya disebut ke neraka. Serem ya? Sebaliknya, kalau jujur, syidq itu nuntunya ke kebaikan dan surga. Benar. Yang menarik buat saya nih, ini sampai bisa jadi identitas orang loh di sisi Allah. Dicatat sebagai syiddiq, orang super jujur, atau kadzab, pendusta. Iya, tergantung kebiasaannya. Terus-menerus jujur atau terus-menerus bohong. Bahkan, bohong buat bikin orang ketawa aja, itu dikecam keras ya. Ada ancaman, celakalah dia. Betul, sampai segitunya ditekankan. Nah, yang menarik lagi, gimana kebohongan ini nyambung langsung ke sifat munafik? Oh iya, kemunafikan ya. Itu kan dibenci banget ya dalam Islam. Sangat. Ada hadis yang nyebut 3 ciri utama munafik. Kalau ngomong dia bohong, kalau janji dia ingkar, kalau dipercaya dia hianat. Kelop banget ya sama isu pemimpin ini. Pas sekali. Dan kalau kita cek Al-Quran, di An-Nisa 145, orang munafik itu tempatnya di dasar neraka paling bawah, kerak neraka. Astagfirullah. Jadi bisa dibayangkan ya, kalau pemimpin punya sifat ini, dampaknya itu destruktif. Nggak cuma buat dia, tapi ngerusak kepercayaan publik, bisa bikin pecah masyarakat. Sumber-sumber ini menyinggung itu. Ini konsekuensinya serius banget ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang lebih spesifik nih. Pemimpin yang bohong dan zolim, nggak adil. Ancamannya gimana? Sumber Anda nyebut apa aja? Wah, ini lebih berat lagi. Ada beberapa poin penting. Apa aja tuh? Pertama, siksaan yang dilipat gandakan. Itu ada di Al-Ahzab dan Al-A'raf. Buat pemimpin yang menyesatkan pengikutnya. Dilipat gendakan ya? Oke. Terus? Terus ada laknat Allah. Kutukan. Itu eksplisit di surat Hud buat orang zolim. Laknat ya? Wow. Ada lagi hadis riwayat Ahmad, ini spesifik banget, pemimpin yang nipu rakyatnya sampai dia mati, itu haram masuk surga. Haram surga? Berat sekali itu. Dan bahkan ada gambaran siksaan fisik. Di akhirat nanti, bibir digunting pakai gunting api. Itu buat yang pinter ngomong tapi nggak dikerjain. Dari kisah Isra Miraj itu. Jadi omongan sama perbuatan harus sejalan ya? Harus. Pertanggungjawabannya itu digarisbawahi banget. Kan ada hadis Bukhari Muslim yang terkenal itu. Yang mana? Setiap kalian pemimpin dan akan ditanya soal yang dipimpinnya. Nah, penguasa zolim itu disebut dapat siksa paling keras. Kezolimannya jadi kegelapan nanti di hari kiamat. Gelap ya? Artinya nggak ada penolong, nggak ada cahaya gitu ya? Bisa jadi begitu interpretasinya. Ini nunjukin skala dosanya besar, karena efeknya ke banyak orang. Dan dampaknya, kata sumber Anda, nggak cuma akhirat loh. Oh ya? Di dunia juga. Iya. Ada peringatan soal rusaknya tatanan sosial, kalau urusan diserahin ke orang yang nggak kompeten, nggak jujur. Itu hadis Bukhari yang soal tunggulah kiamat. Jadi pelanggaran amanah ini dampaknya luas banget, destruktif. Oke. Jadi tanggung jawab pemimpin ini berat banget. Tapi tadi di awal disebut soal pendukung juga kan ya? Gimana tuh peran mereka menurut sumber Anda? Nah, ini penting nih, seringkali mungkin kelewat. Ada larangan keras loh. Larangan apa? Jangan deket-deket penguasa zolim,
terus malah membenarkan kebohongannya, atau bantu dia dalam kezolimannya. Ada hadisnya dari Ka'ab bin Ujrah, riwayat Ahmad dan Nasai. Terus konsekuensinya apa kalau nekat gitu? Nah ini dia, kata Nabi Muhammad di hadis itu, siapa yang melakukan itu, dia bukan dari golonganku, dan aku bukan dari golongannya. Waduh. Dan ditambah lagi, dia nggak akan bisa minum dari telaga Nabi di hari kiamat. Ya Allah, itu konsekuensi spiritual yang luar biasa berat ya. Kayak diputus hubungan gitu ya, dari Nabi dan rahmat Allah. Betul. Maknanya dalam sekali, artinya mendukung kebohongan atau kezoliman, mungkin bahkan cuma diam-diam setuju gitu ya, itu dianggap ikut serta dalam dosanya. Partisipasi. Jadi nggak bisa lepas tangan gitu aja ya. Oke, jadi kalau kita tarik kesimpulan nih dari semua pembahasan kita. Apa artinya ini buat Anda, pendengar? Sumber-sumber ini kan nunjukin standar etika kepemimpinan yang tinggi banget ya dalam Islam. Tinggi sekali. Kejujuran itu jadi intinya, harga mati gitu ya. Konsekuensi ilahinya juga, wah digambarkan sangat serius. Buat pemimpinnya, buat pendukungnya juga. Dampaknya dunia akhirat. Betul. Dan ini mungkin ninggalin satu pertanyaan reflektif yang penting ya buat Anda bawa pulang. Apa itu? Mengingat pertaruhan spiritual yang digambarkan teks-teks ini kan tinggi banget ya. Buat pemimpin, buat masyarakat juga yang mendukung. Atau bahkan mungkin cuma diem aja lihat kebohongan dan kezaliman. Iya juga. Pertanyaannya, gimana seharusnya kita sebagai individu menempatkan diri? Gimana kita bersikap terhadap kekuasaan kalau kita berhadapan sama dugaan ketidakjujuran atau ketidakadilan dari pemimpin? Apalagi kalau mungkin ada benturan ya, antara loyalitas pribadi atau kelompok dengan prinsip kebenaran itu sendiri. Wah, itu pertanyaan yang dalam ya. Iya, mungkin itu jadi pemikiran penutup yang bisa Anda renungkan lebih lanjut.